Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024 sebab ada yang menarik kawan-kawan. Ya, kira-kira pasangan Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar dari segi pemaparan baik di mata Najwa ataupun di Karni Ilyas, mereka seolah-olah mengatakan bahwa ya secara singkat sekali pertemuan perjodohan mereka. Tetapi tahukah kawan-kawan, saya juga meyakini satu hal bahwa baik cinta, baik tanaman, ataupun politik, itu tidak ada yang mekar jika hanya disiram dalam satu malam. Saya pikir seperti itu kawan-kawan. Nah, ini yang menarik karena ternyata di balik perjodohan Anies Muhaimin, ternyata ada kiai yang men-set semua itu. Jadi yang menjodohkan antara Anies dan Muhaimin itu adalah sosok kiai. Iya, Kiai Thoifur itu. Ulama karismatik yang mempersatukan Anies Muhaimin itu. Dan sehingga saya juga penasaran siapa sih Kiai Thoifur itu. Nah, di sini kita akan mengenal Kiai Haji Thoifur, sosok yang meminta Anies Baswedan dan Caimin berpasangan di Pilpres 2024. Ini menarik sekali ini. Perjodohannya tidak main-main. Memang langsung dijodohkan oleh seorang kiai, seorang ulama yang karismatik. Coba kita lihat proses penjodohannya seperti apa, kemudian kita lihat yang jodohkan ini siapa. Karena sebelumnya ini saya sudah baca sedikit Kiai Haji Thoifur ini, ulama karismatik ini memang salah satunya dia punya karamah. Nah, apa saja itu? Coba kita lihat lebih dalam lagi kawan-kawan. Calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan kawan-kawan, yakni Anies Rashid Baswedan, mempercepat langkahnya begitu ia tiba di Bandara Internasional Juanda, Surabaya, Jawa Timur pada Selasa, tanggal 2 September kemarin kawan-kawan. Ia ingin segera naik pesawat ke Jakarta, tetapi langkahnya terhenti beberapa langkah menuju pintu keberangkatan. Pengasuh Pondok Pesantren Anwarul Maliki Sukorejo, Pasuruan, Jawa Timur, Kiai Haji Abdullah Munif itu datang menyongsongnya. Pak Anies, saya minta waktu bicara, ujar Kiai yang biasa dipanggil Gus Munif ini. Dia kemudian menyampaikan bahwa ada pesan dari Kiai Haji Muhammad Thoifur Mawardi, ulama karismatik dari Purworejo, Jawa Tengah. Ada pesan dari Kiai Haji Thoifur agar Pak Anies berpasangan dengan Muhaimin, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa. Itu Muhaimin Iskandar, kata Gus Munif itu. Kemudian Pak Anies membalas, tolong sampaikan salam kepada Pak Kiai Haji Thoifur, mohon doanya, ucap Pak Anies itu. Waktu Anies ibadah haji di Makkah, beberapa waktu lalu Pak Anies dan Kiai Haji Thoifur juga bertemu. Nasihat Kiai Haji Thoifur agar berpasangan dengan Anies juga diceritakan Caimin saat diwawancarai presenter Najwa Shihab dalam program Mata Najwa Senin kemarin kawan-kawan. Dalam kesempatan tersebut, ia menyebut mendapatkan arahan dari Kiai Haji Thoifur. Ada Kiai Haji Thoifur dari Jawa Tengah. Beliau memimpin 150-an jemaah haji. Saya dipanggil ke hotelnya seperti biasa. Setiap kiai yang saya bisa sowan, saya sowan. Beliau itu tiba-tiba bilang, Muhaimin, saya sudah ikhtiar, jodohmu itu Anies, katanya. Belakangan, Kiai Haji Thoifur ini diketahui merupakan kiai karismatik, pemilik pondok pesantren Darut Tauhid, Kelurahan Degung Sari, Kecamatan atau Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah kawan-kawan. Ini menjadi pusat pembicaraan di pelbagai kalangan karena telah menjodohkan Anies dengan Caimin dalam kontestasi pemilu 2024. Ulama kelahiran 8 Agustus 1955 ini dikenal sebagai ahli istikharah dan dihormati kaum nadliyin. Ayahnya Kiai Haji Mawardi merupakan keturunan dari Joko Umbaran yang konon masih terah dari Sultan Agung itu. Keilmuan dan koromah Kiai Haji Thoifur itu ke Sohor hingga ke Timur Tengah.
perjalanan keilmuannya melenglang buana dalam menuntut ilmu di daerah Jawa. Seperti di Pondok Sugihan, Kajoran, Magelang, Pondok Lasem, Pondok Rembang, Jawa Tengah itu. Ia juga sempat menjadi santri cukup lama di Rusaifah, Mekah di tempat Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah abad 21. Al-Qut Al-Irsyad wa Da'wah Asy-Syahid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani, dan menjadi salah satu santri terbaik di sana pada periode 1976 hingga 1988, kawan-kawan. Kiai kondang ini juga berjuluk ahli mimpi bertemu Rasulullah SAW karena seringnya bermimpi berjumpa Nabi Muhammad, kawan-kawan. Salah satu karamah yang dimilikinya adalah penemuan sumur Toifur di pesantren Rusaifah. Sumur itu menjadi sumber air bersih untuk kebutuhan sehari-hari para santri. Penemuan sumber air ini terjadi saat ia menjadi santri di sana. Saat pasokan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari begitu sulit, ia pun bahkan tak mandi berhari-hari mengingat sulitnya mencari air kala itu. Di tengah upaya banyak pihak untuk menemukan air, Kiai Haji Toifur melakukan sholat istikharah untuk mencari sumber air, hingga ia bermimpi bisa melihat sebuah sumur, lalu menimba air di sumur tersebut. Saat menimba itu, ia merasakan tali yang ditariknya sangat berat, hingga nampaklah sosok tubuh baginda Nabi Muhammad SAW. Mimpi itu diceritakan pada gurunya, Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Akhirnya Sayyid Muhammad memerintahkan untuk menggali sesuai petunjuk dari mimpi Kiai Haji Toifur itu. Ajaibnya, galian belum sedalam 2 meter didapatilah sumber mata air yang diharapkan. Keluasannya dalam banyak bidang keilmuan membuatnya dijuluki sebagai kitab berjalan. Para ulama dan habaib pun menaruh hormat pada keilmuannya. Mengenal Kiai Haji Toifur, sosok yang meminta Anies Baswedan dan Caimin berpasangan untuk Pilpres 2024. Begitu banyak kisah-kisah menarik dan karamah yang didapatkan oleh Kiai Haji Toifur ini, kawan-kawan. Jadi ketika beliau namanya disebut-sebut sebagai sosok yang mempersatukan, yang menjodohkan Anies dan Caimin, jelas ini menjadi sesuatu yang betul-betul dicari sosok beliau. Dan saya juga sempat penasaran dengan sosok ini, sehingga dari sinilah kemudian saya mulai menggali itu. Jadi betul sekali, kawan-kawan, bahwa perjodohan antara Anies dan Caimin dijodohkan oleh sosok kiai, sosok ulama yang karismatik, yakni Kiai Haji Toifur ini, kawan-kawan. Nah, bagaimana tanggapan kawan-kawan mengenai hal ini? Apakah kelak dengan diperjodohkan oleh seorang ulama yang karismatik ini, Anies dan Muhaimin mampu melenggang ke Pilpres 2024 dan memenangkan Pilpres di 2024? Ataukah seperti apa? Coba tulis tanggapan kawan-kawan di kolom komentar. Oke, share juga video ini supaya banyak yang tahu informasi ini dan juga bisa ikut nimbrung di kolom komentar. Oke kawan-kawan, jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.